Mengenai pemberhentian 51 pegawai KPK, kalau dari hasil dari TWK, sebenarnya publik itu ingin mengetahui bagaimana kemudian TWK itu menjadi dasar untuk pemberhentian 51 pegawai itu. Pada saat kapan lalu pimpinan KPK menyatakan bahwa 51 pegawai itu merupakan pegawai yang memiliki rapor merah, sehingga kemudian tidak dapat diperbaiki lagi melalui pembinaan dan sebagainya. Saya rasa itu hal yang menurut saya juga agak janggal. Secara pribadi saya melihat bahwa pada saat Ketua KPK bisa menyatakan para napi korupsi itu sebagai penyintas korupsi, maka seharusnya pada saat TWK melihat 51 orang pegawainya yang selama ini sudah menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi, itu harusnya kemudian cukup diberikan pembinaan, dan tidak mungkinlah saya lihat mereka orang yang berintegritas dan punya kapasitas untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pegawai KPK memiliki hasil yang minus atau kemudian mendapatkan rapor yang sangat buruk dan dianggap tidak dapat diperbaiki lagi untuk mereka memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Saya kan seperti ini, mula-mula ada 75 pegawai yang kemudian tidak lolos TWK kan, baru kemudian disusutkan menjadi 51 saja yang kemudian dinilai tidak dapat dibina lagi. Ya, harusnya kita tahu dong dasarnya kenapa kok kemudian dianggap 51 orang itu tidak dapat diperbaiki lagi dengan menggunakan cara yang sama dengan pembinaan dan sebagainya. Ya, ada pemilihan 24 yang kemudian bisa lolos dan kemudian dilakukan pembinaan, sementara 51 dianggap tidak lolos dan dianggap tidak bisa dilakukan pembinaan. Menurut saya itu tuduhan yang serius gitu loh, dan memang harus dibuktikan kenapa kok kemudian ada anggapan bahwa mereka tidak dapat dibina lagi sebagai pegawai KPK maupun kemudian kalau dasarnya adalah TWK, karena itu adalah wawasan kebangsaan, maka mereka juga dianggap orang yang tidak memiliki wawasan kebangsaan yang baik gitu. Sementara mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka telah menjalankan tugas dan profesinya dengan baik, kecuali kemudian dapat dibuktikan oleh pimpinan KPK rapor merah dan tes wawasan kebangsaan itu kemudian memang mereka sangat tidak layak dan memang tidak mampu diperbaiki lagi. Memang di satu sisi KPK mempunyai otoritasnya sendiri untuk mengatur keorganisasian mereka ya. Saya tidak dan seharusnya apa yang dilakukan oleh KPK ini tidak kemudian tebang pilih ya. Siapapun itu yang kemudian dianggap mempunyai rapor yang tidak baik, ya harusnya kemudian diberikan sanksi, bahkan sanksinya kemudian berupa pemecatan dan sebagainya. Seperti kita ketahui beberapa saat yang lalu ada beberapa kasus kan yang kemudian pimpinan KPK juga ada yang naik helikopter dan sebagainya ya kan, ada yang melakukan tindakan-tindakan yang kemudian tidak menurut saya juga mencederai integritas itu sendiri, sehingga membawa nama KPK malah justru lebih buruk ya kan. Saya rasa orang-orang seperti itu yang memang harusnya diberikan sanksi baik secara kelembagaan KPK di dalam internal KPK maupun sanksi-sanksi lain yang memang proporsional. Saya tidak berkomentar berkaitan dengan Firly Bahuri secara spesifik, akan tapi memang adanya sanksi secara tegas bagi semua orang, tidak termasuk juga pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran etik, itu juga harus dilaksanakan. Dan saya rasa publik juga berhak menyuarakan apakah kemudian mereka menganggap bahwa Pak Firly tidak mempunyai kompetensi dan sebagainya, ya itu hak publik untuk menyuarakan seperti itu. Tapi di sisi lain saya melihat harus ada penerapan yang tidak tebang pilih.